Oke teman-teman, kembali dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas lagi tentang gagal bayar di aplikasi Shopee, khususnya di SPayLater ya. Karena banyak sekali yang bertanya atau yang berkomentar di kolom komentar ya, Bang, bahas Shopee PayLater lagi Bang. Bang, apakah kita kalau gagal bayar akan didatangin DC? Bang, apakah kalau gagal bayar kita akan dihubungi di luar kontak darurat dan ini dan itu ya teman-teman. Nah, kemarin saya itu sudah membuat video tentang gagal bayar di SPayLater ya. Nah, kalian bisa tonton video saya di YouTube ya teman-teman. Buka saja channel saya ya. Kali ini saya akan membuat lagi dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah berkomentar di kolom komentar ya. Nah, disclaimer ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya itu sudah galbay selama 3 bulan lebih ya kalau dihitung dari saya galbay kemarin itu. Nah, awal mula saya itu galbay di SPayLater karena saya itu kena tipu ya teman-teman. Kena tipunya yaitu dari aplikasi Telegram. Buat kalian yang menginstal aplikasi Telegram wajib hati-hati ya, karena di situ banyak sekali sarang penipuan ya teman-teman kalau kalian tidak waspada. Saya itu ditipu dengan nominal 28 juta dan saya pun itu bukan uang saya pribadi ya teman-teman, melainkan hasil dari pinjol. Nah, saya itu juga seorang penjual di Shopee ya, dan saya pun hutang nggak di SPayLater saja, saya hutang di S-Pinjam dan S-Pinjam khusus penjual. Nah, berhubung saya itu seorang penjual, dapat hutangan itu lebih gampang ya sekarang. Kalau sekarang saya tidak tahu itu pengajuannya gimana, katanya sih lebih susah ya teman-teman. Setelah mendapatkan limit pinjaman yang cukup besar, saya pun meminjam, tapi saya bayar terus ya teman-teman. Nah, semenjak saya itu ditipu S-Pinjam khusus penjual dan SPayLater. Kalau SPayLater saya itu gunakan untuk membeli barang. Biasanya saya menggunakan untuk buat modal ya teman-teman, buat nambah modal ketika membeli barang yang ingin dijual. Berhubung saya itu sudah meminjam di SPayLater dalam bentuk barang, nah uang dari hasil pinjaman S-Pinjam dan S-Pinjam penjual itu saya juga untuk gunakan untuk modal, dan ketika saya ditipu, uang dari modal pinjaman itu saya transfer semua ke penipu itu ya. Hampir berapa juta itu hilang. Nominalnya itu sekitar 28 juta ya teman-teman. Nah, sisa dari uang hasil penjualan untungnya itu masih ada. Kisaran itu 2 jutaan. Dan saya putar lagi alhamdulillah dan buka toko lagi. Nah, setelah kalian itu gagal bayar, maka aplikasi Shopee khususnya SPayLater sudah tidak bisa digunakan untuk meminjam ataupun membeli barang lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar saya ya. Kita langsung saja bahas komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar. Ini dari Kennedy Kusuma bertanya, itu saudara atau teman bakal diteror gak ya Bang? Soalnya saya ada galbay 7 juta, saya mahasiswa kena tipu karena mau kos, soalnya saya takut kalau orang tua saya kena, gak berani bilang juga ke ortu saya. Nah saudara ini galbay sekitar 7 juta ya teman-teman. Dia khawatir kalau bakal diteror, dalam arti teror ini ke teman ataupun saudara ya. Nah kita langsung jawab saja. Jawabannya yaitu ada kemungkinan diteror ya teman-teman. Menurut pengalaman pribadi saya itu galbay di SPayLater itu nominalnya itu 5 juta ya teman-teman. Nah, dari pengalaman saya itu ada 2 teman yang diteror oleh si DC-nya. Padahal itu tidak saya masukkan kontak darurat. Dan dia bisa tahu nomor teman saya ini yang 2 orang ini. Nah, teman ini bilang kepada saya, "Loh, kamu ini meminjam pinjol ya?" Saya jawab, mau gimana lagi? Saya jawab jujur aja, "Iya, kenapa emang?" Kan saya tanya begitu. "Aku ini dipanggil oleh pinjol ataupun di WA
katanya kamu disuruh untuk membayar. Nah, terus saya bilangin ke teman saya bahwa biarkan saja, jangan diurusin. Saya bilang begitu. Bila kalian itu mendapat WA atau teror-teror dari DC Shopee Paylater ini, maka biarkan saja ya teman-teman. Semakin kalian respon, maka semakin DC-nya akan meneror kalian. Nah, kalaupun tentang saudara-saudara yang ada di rumah maupun alamat sesuai KTP, itu pengalaman saya itu tidak disamperin oleh DC, karena saya satu kali pun belum disamperin oleh DC ya, karena tempat tinggal saya itu di daerah Kudus, Jawa Tengah. Padahal Kudus itu terkenal kota kecil tapi lumayan maju ya, seharusnya itu ada DC, dan saya pun belum sampai saat ini belum didatengin DC Shopee ya. Nah, ini kembali ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman, dari Arik Kodet 1899, apakah nanti DC akan menelpon ke perusahaan tempat kita bekerja, Kak? Nah, saya jawab ya teman-teman, jawabannya yaitu tidak mungkin ya teman-teman. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena yang berhutang itu kalian, kenapa harus dipanggil ke perusahaan? Nah, walaupun kalian sudah mencantumkan nama perusahaan di pinjol kalian, maka si DC ini tidak berani untuk menelpon bos kalian ataupun nomor yang ada di perusahaan kalian, karena itu tidak ada urusannya sama sekali ya teman-teman. Yang hutang kalian, yang pinjol kalian, kenapa harus juga menelpon ke bos ataupun perusahaan tempat Anda bekerja? Kan tidak mungkin ya. Kemungkinan ini, kalaupun menurut saya ya teman-teman, biasanya itu menelpon untuk biasanya membuat Anda malu ketika menelpon si perusahaan ini. Nah, itu adalah kemungkinan saja ya teman-teman, tapi saya kira itu tidak mungkin dipanggil oleh DC, karena tidak ada hubungannya perusahaan dengan hutang kalian ya. Nah, itu adalah video tentang pengalaman saya di SPayLater ataupun gagal bayar di SPayLater teman-teman. Bila kalian ada masalah ataupun bila kalian bingung dan diteror oleh DC, maka silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Saya akan membuat video lagi tentang pertanyaan-pertanyaan ini lagi. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan pernah sekali takut maupun trauma ya teman-teman. Ingat pesan saya ya. Nah, like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Sekian dan terima kasih.